Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, PR-nya keluarkan. PR. Ada 4 buah soal untuk dikerjakan di rumah dan 1 buah soal dikerjakan kelompok ya. Saya yakin untuk yang soal untuk dikerjakan di rumah nggak ada masalah ya, 4 itu. Jadi kesulitannya di mana? Latihan 1 halaman 199, nggak ada masalah ya. Sudah panjang lebar saya terangkan kemarin. Yang soal aljabar ya, itu sebenarnya bukan hanya aljabar ya. Jadi teori Pitagoras digabung dengan garis singgung lingkaran, plus nanti di kelas 3 ada materi menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi minimal Anda sudah punya 2 tahapan menyelesaikan soal itu sudah bagus. Tapi kalau Anda tanya di rumah pada kakak kelas atau siapa, kemudian ketemu jawabannya berapa? 8 itu lebih bagus ya. 8 ketemunya. Iya. Siapa? Tanya siapa? Kakak kelas ya. Kelas 3 siapa? Nah. Ya itulah gambaran kurang lebih soal model soal ujian nasional ya. Di kelas 3 nanti untuk soal garis singgung lingkaran antara lain seperti itu. Jadi bukan hanya murni materi garis singgung, harus dikaitkan dengan materi sebelumnya, Pitagoras, dan menyelesaikan persamaan kuadrat. Oke, saya lanjutkan. Hari ini masih saya akan membahas lingkaran. Jadi kemarin sudah diterangkan garis singgung lingkaran yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran. Kalau Anda perhatikan, kemarin gambarnya berbentuk apa? Layang-layang ya, seperti layang-layang. Spidolnya mana spidol? Layang-layang. Jadi Anda perhatikan kemarin, jadi kalau ini ada lingkaran, titik pusatnya ditarik ke sana, ada titik pusat C misalnya, ini P, ini ada garis singgung, ini ada garis singgung, ini ada garis singgung. Ya. Nah, sifat garis singgung adalah tegak lurus terhadap jari-jari pada titik singgungnya. Ini tegak lurus. Kalau ini P, ini C, ini kemarin A, ini B. Ini namanya apa? AP namanya apa? AP? Jari-jari. Kalau PB ya jari-jari. Panjangnya bagaimana? AP dan PB panjangnya bagaimana? Sama. Terus kemarin kita bicara tentang garis singgung, kalau AC dengan BC sama tidak panjangnya? Sama. Akhirnya Anda pada materi ini akan kita kaitkan dengan yang namanya layang-layang garis singgung. Jadi ini kalau A dan B saya hubungkan, maka akan diperoleh layang-layang garis singgung. Nah, itu ya. Sekarang kita akan menentukan panjang garis AB. AB itu pada lingkaran namanya adalah jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema,
tali busur. Karena tali busur ini membentuk layang-layang, yang namanya layang-layang garis singgung, maka AB ini dinamakan layang-layang tali busur, layang-layang garis singgung. Gimana cara menghitung AB ya? Kemarin cara mencari AC atau BC. Nah, perhatikan caranya. Kita akan mencari luas layang-layang PACB. Luas layang-layang PACB. Luas layang-layang PACB bisa dicari dengan rumus luas layang-layang. Siapa masih ingat rumus luas layang-layang pada uji awal materi bab itu? Lihat halaman paling depan. Paling depan dari bab itu. Ya, tuh pada kanan bawah ada uji awal bab. Ada sebuah bangun layang-layang yang panjang diagonalnya sudah diketahui di sana. Anda ditanyakan keliling dan luasnya. Yo, siapa ingat rumus luas layang-layang? Udah? Luas layang-layang. Apa, Gus? Ya, bagus. Setengah kali D1 kali D2. Lihat gambar di papan tulis. D1 yang mana? Boleh. Jadi tidak diharuskan D1-nya PC, kemudian D2-nya BA dibalik boleh saja. Jadi diagonal pertamanya misalnya AB sama dengan kali ya setengah D1 kali D2. D2-nya adalah CP. Ini kalau luas layang-layang itu dicari dengan menggunakan rumus ya. Layang-layang ini dicari luasnya dengan menggunakan rumus luas layang-layang. Andai kata dicari dengan menggunakan rumus luas segitiga. Anda ingat kemarin bahwa layang-layang ini terbentuk dari dua segitiga yang kongruen ya. Segitiga PCA dan PCB. Kamu lihat sisi-sisinya sama semua ya. BC sama dengan AC, PB sama dengan PA. Kemudian ini sisi sekutu, satu sisi digunakan untuk dua segitiga yang bawah dan atas. Sehingga otomatis kongruen. Kalau begitu luas layang-layang PACB ini juga bisa dicari dengan menggunakan 2 kali luas segitiga APC. Diperhatikan ya, menggunakan luas layang-layang bisa, menggunakan luas segitiga APC juga bisa. Sekarang, ini misalnya setengah ini saya ganti per 2. Ini AB kali CP. Boleh enggak seperti itu? Boleh enggak? Boleh. Sekarang luas segitiga APC rumusnya apa? Luas segitiga, saya yakin semua masih hafal, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Lihat di sana alasnya siapa? Siapa tahu alasnya mana, tingginya mana? Ayo, ngacung. Alasnya mana, tingginya mana? Ya. Alasnya AP. Terus tingginya? Tingginya A. Iya, baik ya. Mungkin masih ada yang bingung, perlu saya tekankan kembali, saya ulang kembali. Jadi untuk segitiga yang namanya alas tidak harus yang posisi di bawah, misalnya PC ini ya. Sebab kalau alasnya kamu mengambil PC, nanti Anda akan kesulitan mencari
tingginya. Tingginya misalnya ini. Padahal ini nanti yang mau dicari. Jadi alas dengan tinggi itu selalu tegak lurus. Jadi kalau alasnya seperti ini, AP, tingginya yang tegak lurus adalah AC. Kita lanjutkan, AB kali CP per 2 sama dengan 2 kali setengah berapa? 1. Jadi AP kali AC. Kalau ini saya buat per 1 boleh enggak? Boleh ya. Jadi 2 kali setengah 1, jadi 1 AP kali AC. Saya buat ini pecahan, ini biar juga pecahan nanti menggunakan perkalian silang. Ya. Tujuannya akan mencari AB, maka perkalian silang ya ini AB kali CP kali 1. Ya, AB kali CP sama dengan apa? Apa? Perkalian silang dhuwur pengisor. Terus ini juga atas kali bawah berapa? 2 kali AP kali AC. Bingung? Bingung? Nggih. Yang mana? Nah, dulu di waktu materi aljabar kan juga ada lah seperti ini. Bukan hanya di aljabar. Maka tolong dipelajari bab-bab yang lalu itu sangat ya, jadi belajar matematika kan seperti spiral ya. Anda naik ke kelas 2 itu jangan melupakan materi kelas 1, bahkan mungkin materi SD dianggap kecil. Ternyata itu masih bermanfaat terus. Termasuk yang kita pelajari ini nanti di kelas 3 akan digunakan. Di SLTA digunakan lagi. Ingat kalau Anda lihat materi semester genap ini, garis singgung seperti ini pada kelas 3 2 tahun yang lalu itu masuk pelajaran materi kelas 3 ya. Kemudian yang bab 1 dulu garis-garis pada segitiga itu materinya dulu masuk di SMA, sekarang masuk kelas 2 SMP. Nah kalau kamu nggak ikut belajar dengan keras kan sulit, mungkin tekok masmu sing SMA ya ora iso ya. Pemenang tekok bapakmu sing ora sekolah. Untung kalau orang tuanya sekolah kan masih bisa membantu. Lho, kamu nanti jadi orang tua genti ditekok ayah anakmu kayak IPR. Tekok mboke ketok bapake ora iso jawab. Isen tau ya? Ya lah. Rasakno 10 20 tahun kan kowe yang sekarang anak-anak kan jadi bapak-bapak lah. Ditangisi anakmu gara PR ra iso kowe melu nangis. Iya. Perkalian silang ini kali ini, yang sini kali sini. Terus yang akan kita cari adalah AB, sehingga AB adalah 2 kali AP kali AC per CP. Inilah rumus untuk mencari panjang tali busur layang-layang garis singgung. Jangan ditulis dulu. Jangan ditulis, perhatikan. Oh, ternyata pada kesimpulan terakhir ini untuk mencari panjang garis singgung, panjang tali busur pada layang-layang garis singgung adalah 2 kali AP itu apa? Jari-jari. 2 kali jari-jari kali apa AC? Panjang garis singgung dibagi CP apa? Jarak titik pusat ke titik yang berada di luar lingkaran. 2 kali. Jadi cukup, dalam mengingat-ingat cukup mudah kan?
2 kali jari-jari dikalikan panjang garis sigung dibagi jarak titik pusat ke titik yang berada di luar lingkaran. Ini diingat-ingat nih. Ujian nasional ora hafal, kembali ke cara saya menerangkan ini. Oh, dulu piye to caranya ngitung panjang garis AB ini, kok lupa prosesnya seperti itu. Maka saya bukan hanya memberikan rumusnya. Jadi kalau Anda ini lupa, Anda bisa mulai dari awal proses ini. Ada pertanyaan? Ada contoh di sana? Ada halaman contoh 1 ya, halaman berapa itu? 200. Ayo dibaca, dicamkan. Kalau ada yang belum jelas ditanyakan. Masuk semua nih. Yang kemarin nggak masuk lagi. Sudah masuk. Kemarin yang nggak masuk laki-laki semua ya? Laki-laki 1, perempuan 2. Siapa kemarin yang nggak masuk siapa? Mana? Sakit. Terus apa lagi? Yang 2 nih ya sakit. Ya dipahami bersama satu meja itu. Ada yang bawa karet? Ada? Ada. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Ya. Lihat sekarang latihannya. Halaman 201. Latihan pemantapan kompetensi 2. Nomor terakhir, nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, mirip gambar saya, cuman ukurannya berbeda dan yang ditanyakan adalah dua pertanyaan ya. Yang disinggung dan apa? CD itu apa? Nah, tali busur. Ini dalam bukumu sudah ada ya. Jadi kalau pengen lebih jelas atau pengen mencatat nanti di buku paket itu sudah ada. Cuman mungkin huruf-hurufnya berbeda. Sekarang kita gunakan ini untuk mengerjakan soal itu. Ini A, B, C, D,
Ini 15, 15. Kemudian ini 25. Jadi jari-jari lingkaran 15 cm, kemudian 25 itu jarak titik pusat lingkaran ke titik yang berada di luar lingkaran itu 25 cm, hitunglah panjang BC. Yuk semua mencoba menerapkan rumus tadi, berapa panjang BC dan CD. Anda cari dulu yang BC, setelah itu baru CD. Ayo diketahui itu, Anda melihat segitiga yang atas itu segitiga ABC, itu segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku, pikiran kamu langsung pada Pitagoras. Yang diketahui AB dan AC. Tulis dulu rumusnya Pitagoras. Terus dimasukkan angka-angka itu yang sudah diketahui pada rumus itu. Ada yang sudah ketemu bisa ditulis di depan. Yang pertama dulu. Yang mencari panjang garis singgung. Ya, gampang itu yang A. Ingat ngon Pitagoras dulu. Yang perlu diperhatikan sisi siku-sikunya yang mana, jangan sampai keliru. Sisi miringnya. Ketemu lo, Dan. Yuk tulis depannya.
Belah timur bisa dihapus. Jangan takut salah. Jadi menggarap salah itu untuk pengalaman ya. Jadi kalau sekarang salah, mudah-mudahan nanti di waktu tes nggak salah lagi, karena sekarang salah bisa diberitahu, bisa dibetulkan. Ndi kok rong wiwit? Bingung. Wala, ya ora ndek jangka kowe. Enggak punya. Dan duwe jangka ora dienggo to. Hah? Ya hasilnya kaya ngono kuwi ya elek no. Ya, perhatikan di papan tulis pekerjaan temanmu. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi CA kuadrat. Betul ya, sisi siku-siku itu adalah sisi miring dikurangi sisi siku-siku yang lainnya, dikuadratkan. Kemudian masukkan ukurannya 25 kuadrat kurangi 15 kuadrat, 625 kurangi 225, 400 itu BC kuadrat. Berarti BC-nya akar 420. Angel. Udah lah. Nah, sekarang terapkan rumus yang ini untuk mencari CD. Jadi ini ada kaitannya. BC ini kalau sampai salah dalam menjawab BC, otomatis yang sini nanti ikut salah, karena rumusnya ini kan menggunakan nanti 2 kali jari-jari kali garis singgung, ya Pak? 2 kali panjang jari-jari dikalikan panjang garis singgung dibagi jarak titik pusat ke titik yang berada di luar lingkaran. Ya. Tulisannya sing rapi ora urekurkan. 30 300 kali 2 600. Yo ping-pingan latihan ya, ping-pingan lu masih padahal nggak pakai koma-koma masih suwe ning ngerami piye. Ndi? Ya rumusnya ditulis CD sama dengan 2 kali jari-jari. Jari-jarinya mana, lihat itu? Lihat itu loh. Jari-jarinya yang mana? A? Enggak. Kali garis singgung. Garis singgungnya mana? Mana? A? Garis singgung ke AB. Yes. Garis singgung itu yang menyinggung lingkaran di satu titik itu. AB itu jarak titik pusat, bukan AB. Apa? Apa? Garis singgung kok aduh, orang mudeng tuh garis singgung. Apa? Garis singgungnya yang mana? C? Tulis. Per jarak titik pusat. Mana? Jarak titik pusat yang mana? 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 Sing rong dinggo ndi ka? D? Wah, DB dengan CB kan sama tadi, namanya garis singgung. Jarak titik pusat bukan DB. Apa? AC. Kok AC toh? AC gena wis. AC karo AD kan padha. Jarak titik pusat ke AC toh? AB. Nah, dieling-eling.
Ayo kita hitung. Udah ketemu? Ini pakai kuadrat enggak? Tidak. Ayo maju ya, tulis. Nah, kita lihat jawaban dari temanmu untuk mencari CD. Jadi yang belum tahu itu ini ya, saya selingi sedikit. Yang namanya garis singgung itu yang mana, jari-jari yang mana, jarak titik pusat mana, tali busur mana. Ada yang sampai hari ini, sampai detik ini belum mudeng. Sehingga rumus itu ketika huruf-hurufnya saya ganti, udah bingung. Maka pahami sejak awal, sejak materi bab lalu tentang lingkaran, unsur-unsur pada lingkaran, ada yang namanya jari-jari, tali busur, dan lain-lain itu buka kembali. Yang agak besar, tulisannya agak besar. Yuk perhatikan, camkan pekerjaan temanmu, benar atau salah? Benar, ya baik, berarti mayoritas sudah paham ya. Nah, untuk materi panjang tali busur pada layang-layang garis singgung, sebelum saya tinggalkan untuk masuk yang materi selanjutnya, apa ada yang masih belum jelas? Masih perlu ditanyakan. Ingat ya, kalau sekarang ada belum jelas, jangan malu bertanya. Jadi itu akibatnya, penyesalannya kamu sendiri. Oh dulu saya mau bertanya, malu. Akhirnya nanti sampai di kelas 3 dan seterusnya, orang mudeng-mudeng. Ada? Ada? Sudah jelas? Ya baik, saya lanjutkan. Namun sebelum saya lanjutkan, saya selingi dulu. Buku ini kan banyak ya, kuis matematikanya ya. Nah, saya hubungkan dengan pelajaran ini, dengan materi ini. Mungkin bukumu nggak ada, kalau dulu sudah dijawab di halaman depan itu. Ini kaitannya dengan lingkaran, juga bisa dihubungkan dengan garis singgung lingkaran. Jadi saya punya lingkaran begini. Lingkarannya sama semua ya. Jadi kalau saya gambar langsung mungkin besarnya nggak sama. Ya tolong dipahami bahwa maksud gambar ini adalah lingkarannya sama semua. Ini nyinggung ya, bukan motong. Ya, ada tumpukan beberapa lingkaran, ada 10 lingkaran ya. Paling bawah ada 4 lingkaran, atasnya 3 lingkaran, 2 lingkaran, paling atas 1 lingkaran. Sekarang kita menggunakan akal kita untuk
membalik posisi itu artinya apa? Posisi yang paling panjang, lingkaran yang paling banyak dipindah ke posisi paling atas. Nah, pertanyaannya cukup mudah. Dengan mengubah atau memindah. Dengan memindah. Katakanlah ini uang logam, saya punya uang logam, saya jajar seperti itu. Kamu pindah dengan memindahkan mata uang logam yang dengan seminimal mungkin, sehingga yang semula posisi segitiganya seperti ini, ya, berubah menjadi terbalik, lancipnya di bawah, dengan catatan memindah lingkaran atau nanti dalam hal ini uang logam sedikit mungkin. Paham? Ya, silakan dipikir dulu. Nanti yang bisa maju, yang betul nanti ada hadiah. Hadiah nanti hubungi gurunya ke kantor guru. Yo. Yo, 5 menit. Ini selingan saja. Kalau bisa satu uang logam ya berarti kalau andai kata bisa ya. Tapi usahakan seminimal mungkin. Kalau satu uang logam kelihatannya nggak bisa itu. Ayo. Nyoba orang bayar, salah orang didenda, nek bener malah itu hadiah. Ayo maju nih, ini uang logamnya di mejanya nih. Ayo salah satu. Berdiri entar. Berdiri. Ayo mindah seminimal mungkin, diputar kabeh jenenge ora mindah seminimal mungkin ya. Ya. Loh, ora sida. Ora iso nyerah, ayo yang lain. Ayo jangan menyerah. Absennya mana? Bener tuh. Yang inti. Kemarin kan masih tuh. Laki-lakinya berapa tuh sini? 22. Perempuannya berapa? 20. Yo, nyoba ya. Langsung situ aja. Berapa mata uang logam yang dipindah? 3. Coba ulangi lagi. Siapa namanya? Dedi Tri. Ya, betul ya, selamat ya. Ya, tepuk tangan, teman.
Ternyata hanya 3 uang logam. Nanti hadiahnya ke kantor ya. Jangan lupa. Hanya memindah 3. Piye mau? Ini ke sini. Ya. Ya. Terus ini ke sini. Tadi 3, cukup 3. Coba tolong dijelaskan kalau pakai panah-panah. Memang paling mudah kalau menggunakan itu. Ya. Ini ke atas ya. Ya, lihat betul ya. Ya, baik, kita lanjutkan dengan materi baru di halaman 202, 203. Judulnya garis singgung persekutuan. Garis singgung persekutuan. Garis singgung persekutuan 2 lingkaran ya. Judulnya habis ya. Nah, perhatikan ya, seperti saya kemarin menerangkan, kalau ada 2 lingkaran, yang satu besar, satu kecil, yang jari-jarinya berbeda ya. Kemarin posisinya itu minimal ada 3 posisi. Yang pertama apa namanya? Saling lepas, bersinggungan, berpotongan. Nah, ini yang saya terangkan pada hari ini adalah untuk posisi 2 lingkaran yang saling lepas. Jadi kalau ada 2 lingkaran yang posisinya saling lepas, nanti kita mendapatkan garis singgung persekutuan. Kenapa ada istilah persekutuan? Karena lingkarannya lebih dari 1. Kalau kemarin lingkarannya hanya 1. Saya mulai dari garis singgung persekutuan luar. Kenapa dinamakan garis singgung persekutuan luar? Karena ini ya. Ini. Garis singgung itu selain menyinggung lingkaran yang berpusat di A, tapi dia juga menyinggung lingkaran yang berpusat di B. Dan menyinggungnya dari luar, maka dinamakan
garis singgung persekutuan luar. Ini ya. Jadi kalau saya lukis menyinggung, ingat kemarin menyinggung itu memotong satu titik. Memotong satu titik. Jadi kalau kemarin ada yang menjawab garis singgung itu memotong 2 titik, itu namanya bukan garis singgung tapi tali busur. Nah, kalau ini kita hubungkan dengan jari-jari. Ya. Kemudian titik pusatnya juga dihubungkan. Ini CD. Jadi CD ini garis singgung persekutuan luar. Saya singkat GL. Ini GL ya. AB jarak titik pusat kedua lingkaran. Saya simbolkan J. Nah, kita nanti akan mendapatkan sebuah rumus baru. Jadi nanti tolong dihafalkan beberapa rumus dari bab yang lalu. Lingkaran ada berapa rumus. Hari ini kita mendapatkan rumus panjang tali busur lingkaran garis singgung. Ini dapat lagi rumus panjang garis singgung persekutuan luar. Saya akan merangkan untuk mendapatkan rumus GL ini. Namun sebelum saya lanjutkan, sebenarnya kalau ada 2 lingkaran seperti ini, garis singgung persekutuan luarnya ada berapa buah? Berapa buah? 1, 0, 1, 2, 3, 4. Tak terhingga? Berapa? 2. Yang satu ini, yang satu di sebelah bawah. Ya lah? Terus kalau ini misalnya yang bawah saya buat sama enggak dengan yang atas? Sama. Ya, maka untuk lebih cepatnya saya akan mengambil salah satu garis singgung yaitu yang atas dengan tidak lepas nanti dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Caranya bagaimana? Kalau ini saya tulis R besar, nih R kecil. Kemudian saya buat sebuah ini kan siku-siku. Dari mana tahu siku-siku? Dari sifat garis singgung terhadap jari-jari yang melalui titik singgung. Saya membuat satu garis lagi yang sejajar dengan CD. Ya, sejajar dengan CD. Mulainya dari B. Nah, akhirnya kita memperoleh sebuah persegi panjang. Ya. Perhatikan. Bagaimana kita bisa mendapatkan rumus GL ini? Garis singgung persekutuan luar. Caranya lihat segitiga ini supaya tidak membingungkan. R itu dari sini ke sini R ya, ini BDC E misalnya di sini. Lihat segitiga AEB. AEB. Segitiga AEB ini termasuk segitiga apa? Siku-siku ya. Di mana? Di E ya. Kalau ini siku-siku otomatis di sini juga siku-siku. Jadi siku-siku, segitiga, lihat segitiga AEB yang siku-siku di E. Kalau siku-siku di E, perhatikan dulu ya. Sebenarnya yang mau dicari ini, GL ini. Yang mau dicarikan ini, CD.
Tapi kenapa kok ini nggak digunakan, kok malah menggunakan ini? Anda ingat pada sifat persegi panjang, panjang CD dengan EB sama tidak? Nah, ingat kembali pada sifat persegi panjang, sisi-sisi yang berhadapan panjangnya sejajar dan sama panjang. Jadi CD dengan EB sama panjang, BD dengan EC juga sama panjang. Maka untuk mengambil atau mencari nilai atau rumus GL saya wakilkan pada EB dengan melihat segitiga AEB yang siku-siku di E. Berlaku Pitagoras? Yuk, gimana rumusnya? AB kuadrat sama dengan AE kuadrat tambah BE kuadrat. Karena yang ditanyakan itu EB untuk mewakili CD, maka BE ini ya, atau EB, BE kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AE kuadrat. Akhirnya diperoleh rumus BE sama dengan akar. Jadi kuadratnya hilang menjadi akar AB kuadrat dikurangi AE kuadrat. Kalau diringkas menggunakan simbol-simbol ini ya, menggunakan simbol-simbol ini supaya mudah, GL sama dengan akar. Jadi BE ini saya jadikan wakilnya GL. Rumusnya adalah akar AB. AB itu apa? Dalam hal ini AB diwakili apa? J. Akar J kuadrat dikurangi AE. AE ya, ini perlu mikir sedikit ya. Kalau BD itu sama dengan EC, yaitu R kecil. Perhatikan, ini sejajar sama panjang, ini panjangnya R kecil. Sementara dari A ke C ini R besar. Sekian itu R besar, ini R kecil. Pertanyaannya berapa panjang atau apa panjang AE? Ini, ya. Kalau A ke E berapa? Apa? Kalau A, C itu R besar, E, C itu R kecil. Siapa tahu? R kecil. Oh ya salah, kalau R kecil kan R kecil ini, apa ini sama dengan ini? Kalau ini R kecil, ini R kecil, iya betul. Kalau ini R kecil, salah. Apa? Setengah R besar, salah ya. Jangan hanya melihat ketoke, matematika ketoke pas tengah, ketoke setengah R, salah. Ya. Ya bagus nih ya, R besar dikurangi R kecil. Lihat di sini ya, pakai akal yang baik nih, masa seperti ini. Sekian R besar, ini R kecil. Ya. Berapa ini? Ya R besar dikurangi R kecil. Jadi AE ini panjangnya adalah R besar kurangi R kecil. Karena AE ini kuadrat, maka ini juga pakai kuadrat. Inilah rumus untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar. Jelas belum? Jelas. LKS-nya ditokke LKS. Halaman 42.
Ya. Halaman 42. Ini nanti saja. Contoh. Halaman 42 nomor 8, nomor 7. Dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 10 dan 2 cm. 10 itu mewakili simbol apa pada rumus paling bawah ini? Jadi misalnya tidak usah digambar, langsung diketahui 10 cm itu mewakili apa? R besar. Terus 2 cm R kecil. Apalagi yang diketahui jarak. Jika jarak kedua pusat lingkaran 17 cm, apa 17? J. Ditanyakan apa? Maka panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran tersebut adalah. Jadi G. Jadi cara menjawab ada itu pilihan ganda 28, 21, 15, 14. Kita jawab dengan rumus GL sama dengan akar J kuadrat kurangi R besar kurangi R kecil kuadrat. Dimasukkan 17 kuadrat kurangi 10 kurangi 2 kuadrat. Berapa? 17 kali 17 kuadrat. Nah ini loh. Dihafal nih ya. Minimal Anda kelas 2 itu sudah hafal 1 kuadrat sampai 20 kuadrat itu hafal. 289. 10 kurangi 2 dikuadratkan. Nah ini catatan penting ya. Seperti soal PR tadi nggon aljabar ya. Ini sering terjadi kesalahan seperti ini. Maka saya tekankan sebelum saya lanjutkan. 10 dikurangi 2 dikuadratkan. Hasilnya tidak sama dengan 10 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Jangan keliru ya. Sama seperti Anda waktu aljabar di semester 1. A dikurangi B kuadrat. Hasilnya tidak sama dengan A kuadrat kurangi B kuadrat. Tidak sama. Buktinya ini ya. 10 kurangi 2 kuadrat. 10 kurangi 2 dalam kurung kuadrat. Apa sama dengan 10 kuadrat kurangi 2 kuadrat? Apa sama? Adalah kalau dihitung per ruas kiri dihitung ya 10 kurangi 2 8 kuadrat. Apa sama dengan 10 100 kurangi 4? 64 apa sama dengan 96? Jawabnya apa? 64 tidak sama dengan 96. Jadi kesimpulannya apa? Ini tidak sama dengan aljabar dulu ya. Maka eman-eman nanti kalau mengerjakan sudah runtut seperti ini, teko kene iki dijawab 10 kuadrat 1 kurangi 4 96. Akhirnya kene diisi 96. Kan sepele. Jadi yang betul berapa? 10 kurangi 2 dihitung dulu. 8 kuadrat. Ini untuk mengurangi kesalahan yang di dalam kurung itu dihitung dulu. Baru dikuadratkan. Jadi akar 289 kurangi 64 akar 225. Jangan pakai kalkulator. Berapa? 15. Ada enggak di situ? Nah, sapa rung mudeng? Siapa belum jelas? Ya, tulis. Tulis nggon sebelah ini, nggon sebelah LKS-mu iki dadi carane jawab ngerti. Bukan hanya A B C D-nya.
Laki-lakinya berapa? Dua-dua. 23. 23. 21. Ya? Jelas nih? Ya nanti cuman pada soal itu tidak mesti yang ditanyakan adalah GL. Kadang yang ditanyakan J, kadang yang ditanyakan R besar, kadang yang ditanyakan R kecil. Lah bagaimana nanti variasi soal ini? Kita tinggal mengubah rumus awal. Kita tinggal mengubah rumus awal ya. Yang penting rumus pokoknya ini dipahami. Kalau nanti ternyata pertanyaannya J, maka pindah ruas. Akarnya dibuang dulu, sebelah kiri masih kuadrat. Pindah ruas. Ya, nanti sambil jalan kita akan latihan untuk mengerjakan soal yang pertanyaannya bukan garis singgung persekutuan luar. Bisa dilanjutkan? Bisa ya. Jadi nanti sekalian latihannya ke yang terakhir adalah garis singgung persekutuan dalam. Nah, bedanya apa dengan persekutuan luar? Kalau persekutuan luar ini tadi ini ya. Kalau dalam, nah ini saya hapus. Jadi garis singgungnya menyinggung dari, bukan dari dalam lingkaran ya. Perhatikan. Nih. Ini namanya garis singgung persekutuan dalam. Kalau luar tadi gatek ketok Gus. Boleh malah gojek. Perhatikan ya. Jadi tadi kalau garis singgung persekutuan luar kan gini. Atau yang bawah gini. Kalau dalam kan gini.
Ada berapa buah? Kalau ini dibuat 2 buah juga. Jadi 1 ini. Nanti kalau mau dibuat lagi yang lainnya di sana. Terus 2 buah itu panjangnya sama tidak? Sama. Kalau tadi GL 2 buah juga panjangnya juga sama. Garis singgung persekutuan dalam juga 2 buah panjangnya sama. Baik, bagaimana kita akan menentukan rumus mencari panjang garis singgung persekutuan dalam? Ini kembali kita menggunakan teorema Pythagoras juga. Cuman ada sedikit perbedaan dalam mencari atau menentukan segitiganya. Kalau ini saya hubungkan ke titik singgungnya, ini juga nah, dari jari-jari lingkaran besar saya perpanjang ke atas ya. Terus saya bentuk sebuah persegi panjang yang ditarik dari titik pusat di B. Jadi ini sejajar dengan, misalnya saya beri nama ABCD. Jadi CD garis singgung persekutuan dalam. Biar mudah mengingat-ingat, GD. Ini lain buku, lain menyimpulkan ya, nggak usah bingung. Ya. Lain buku lain, yang penting intinya. CD garis singgung persekutuan dalam. AB jarak titik pusat kedua lingkaran sama. Saya ulang, dari CD saya tarik sebuah garis yang sejajar dengan CD yang ditarik dari titik B. Nah, sini. Jadi perpanjangannya tadi hanya sampai di titik ini. CD A, B, C, D. Misalnya E ini. Ya. Kamu camkan. Ini siku-siku. Karena sejajar ini GD-nya aslinya ini. Ini juga siku-siku sudut E. Sudut D siku-siku, ini juga siku-siku. Artinya BECD itu adalah bangunan apa? Persegi panjang BECD. Nah, kita akan mencari GD, namun diwakilkan ya, diwakilkan dengan EB. Maka lihat segitiga ABE. Segitiga ABE. Sudah jelas di sini ABE segitiganya adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di E. Berarti Pythagorasnya adalah, siapa berani salah satu rumus Pythagorasnya? Ayo. Ayo. Sisi miring kuadrat. Sangga? Ya. Lihat sini, lihat sini. Rumus Pythagoras seperti tadi loh. AB kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah BE kuadrat. Betul. Karena yang akan kita cari BE, maka BE saya letakkan di sini. BE kuadrat sama dengan
AB kuadrat dikurangi AE kuadrat, atau BE adalah akar AB kuadrat dikurangi AE kuadrat. Sehingga bisa disimpulkan di sini garis singgung persekutuan dalam rumusnya adalah AB itu apa? Tadi sama J ya. Jarak titik pusat itu J. Berarti AB tetap diganti J ya. Ya. J kuadrat. Kemudian AE itu siapa AE itu? AE itu ini sampai ini. Ini R kecil ya. Ini R kecil, ini R besar. R besar ini. AC R besar, BD R kecil. Ya. Ini R besar, ini R kecil. Silahkan sekarang siapa tahu AE? Elizabeth dan Elizabeth. Karena suara ini apa teh? AE. Apa? R besar dikurangi R kecil. Jadi kalau GL tadi dikurangi, terus ini ya dikurangi. Elizabeth nanti. Mau kurangi apa tambah? Dikurangi, padahal yang betul R besar ditambah R kecil. Sehingga ingat ya, jangan catat dulu. Dieling-eling, yang paling membedakan untuk menentukan persekutuan luar dan persekutuan dalam hanya terletak di sini. Gini ini. Mudah loh mengingat-ingat. Lainnya tetap sama, akar ya akar, ini J ya tetap J kuadrat, ini R besar, ini R kecil ya kuadrat. Kalau luar di sini dikurangi, kalau persekutuan dalam ini diganti ditambah. Ingat, mesti kudunya hari ini sudah paham, seterusnya ingat untuk mencari GD dengan GL cuman melihat di sini. Ya? Yo, LKS-nya buka itu. Lihat pertanyaan yang mencari panjang garis singgung persekutuan dalam. Mana? Nomor 9. Sama seperti saya menerangkan pada garis singgung persekutuan luar sebagai contoh ya. Diketahui R besarnya berapa itu? R besarnya berapa? Dua buah lingkaran yang pusatnya di titik M dan N masing-masing berjari-jari 2 cm dan 3 cm. R besarnya berapa? 3 cm. R kecilnya 2 cm. Maka panjang garis singgung persekutuan dalamnya iya, jika jarak M ke N 13 ya. Apa nih ganti apa nih 13? J yang ditanyakan panjang garis singgung persekutuan dalam. Rumusnya mirip, ini GL diganti GD, yang semula min diganti plus. Dimasukkan angka-angkanya. J-nya berapa? 13 kuadrat dikurangi R besar 3 ditambah 2. 13 kuadrat berapa? 169 dikurangi 5 kuadrat. Jadi 169 dikurangi 25. Berapa? 144 di akar.
12. Gampang tak? Belum dicatat, ada yang mau tanya? Jangan malu bertanya. Ada enggak? Saya ulangi lagi, sing membedakan jangan keliru ini loh ya. Jadi balani bengak-bengok ini maksud saya ben paham tenan. Sing diganti bukan ini tetap antara garis singgung luar dan dalam ya. Sing enek nggon jero lingkaran, enek nggon jero kurung itu ya. Ya dicatat di sebelahnya situ. Jadi nanti sambil belajar bisa dilihat cara mengerjakan yang benar. Sudah. Nah, sekarang sebelum dilanjutkan kita agak rileks sedikit. Tolong pikiranmu melihat benda-benda di sekitar Anda yang sesuai atau minimal miriplah dengan apa yang kita bahas hari ini. Apakah ada kaitannya? Artinya memang teori ini bermanfaat di situ. Kalau Anda cermat, pasti banyak di sekitar kita. Maka saya sering menekankan kenapa lingkaran itu diulang-ulang. Bab yang lalu lingkaran, bab selanjutnya masih lingkaran lagi. Kalau ini nggak penting, kenapa dibolan-balik ini? Mbak ceritakan apa saja yang kamu lihat. Anggi mana Anggi? Ya, apa Anggi? Misalnya apa? Yang ada kaitannya dengan garis singgung persekutuan luar mungkin, atau bahkan garis singgung persekutuan dalam. Apa? Ban sepeda motor. Ban sepeda motor garis singgungnya yang mana tuh? Betul, lingkarannya ada dua, depan belakang. Terus garis singgungnya yang mana? Apa ban yang arep karo mburi iki ditaleni? Kurang pas ya, kurang pas. Yang lebih mendekati.
Ada yang tahu tunjuk jari? Banyak kan? Ya? Apa? Ban mobil tank. Wah, yang perang tuh ya. Perempuan malah ngerti ban mobil tank gue perang barang. Ya, dia mikirnya antara yang satu dengan yang lain, roda-roda itu kan dihubungkan dengan, kalau dalam hal ini garis singgung. Nggak usah jauh-jauh Anda punya sepeda ontel di rumah, antara gear depan dengan belakangnya mau ditek nih. Hah? Itu menggunakan prinsip apa itu? Garis singgung persekon luar apa dalam? Dan masih banyak lagi mesin-mesin itu antara lingkaran satu dengan yang lain dihubungkan dengan strength-nya itu kan merupakan garis singgung persekon luar kan? Ya enggak? Buka itu mesin-mesin tuh. Tontonan jerun. Nah, dari sini berarti banyak kita nanti mengambil manfaat dari pelajaran ini. Ini baru pelajaran dasar ya. Mungkin pengembangannya Anda pengen tahu lebih jauh, masuk saja pada jurusan teknik mesin atau yang lain. Anda akan bisa merasakan manfaatnya ya. Ya, kembali ke LKS. Sekarang tolong didiskusikan kalau pertanyaannya bukan GL dan GD. Ya. Nomor 11 halaman 42. Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah 24 cm jika panang di situ yang betul panjang ya. Diralat. Jika panjang jari-jari dua lingkaran tersebut masing-masing 15 cm dan 5 cm, maka jarak antara kedua titik pusat lingkaran adalah titik-titik. Tolong dalam satu meja berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut berdasarkan teori contoh yang saya berikan, atau mungkin bisa melihat buku entah dari LKS atau dari buku paket itu. Bagaimana kalau yang ditanyakan bukan GL atau GD tetapi J? Ayo. Malah gambar apa ta? Ora usah digambar, ini saja dihitung piye carane ngitung ya. Nomor berapa tadi? Ya, jawabnya kan harus jelas iki, cuman prosesnya bagaimana kan perlu. Nah, ini ada contoh ya. Ini mencari apa nih? Nah. Ayo didiskusikan bersama. Rasa mikir kowe nek ora mudeng teko aja ngasih isin ya. Jangan sampai ketinggalan jauh. Diwarai kancane ora mudeng. Mana? Ya, ayo. Rumus dasarnya ditulis dulu. Terus pindah ruas ya. Ya, saya bantu. Prinsipnya ini hanya pindah ruas. Yang semula di ruas kanan, posisi J kan di ruas kanan ya. Pindah ke ruas kiri karena mau dicari nilainya. Lah, untuk memindah langkah pertama membuang akar. Bagaimana supaya akar ini hilang? Ada yang tahu?
Nah, kayak ada yang rasan-rasan itu. Yang ruas kiri dikuadratkan. Kalau ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan akarnya itu hilang menjadi J kuadrat dikurangi R plus R kuadrat. Ini kalau GD ya, di situ yang diketahui apa loh? Enggak, yang diketahui GD apa GL? Nah, kalau GL maka cukup mengubah tanda minus ini ya. Tanda ini plus ini diganti min. Dikurangi. Ini menjadi GL. Nah, ini bantuan saya. Terus dipikir bersama-sama kelompoknya itu. Kalau ini saya pindah ke sini, ini pindah ke sana bagaimana? Sudah. Rumus itu ditulis dulu, terus J-nya pindah ke ruas kiri, yang GL pindah ke kanan. Ingat, pindah ruas tandanya berubah. Pindah ruas tandanya berubah. Ini apa? Ini min apa plus nih? Min. Ini hasil ini rumusnya pertama tuh. Seorang nganggo. Akarnya sampai sana ya. Kalau akarnya hanya sampai di sini berarti yang di akar hanya GL. Jadi ini akarnya sampai di. Kalau akarnya sekian mau semuanya ini dikurung bisa. Ini bablas sana. Ya. Ini pakai kuadrat enggak? Pakai. Pakai ya. Ya. Pakai no. Aslinya kan pakai. Mana? Masih bingung? Masih bingung? Masih bingung? Belum ketemu rumusnya? Belum? Sudah? Rumusnya sudah? GL kuadrat ditambah apa kurangi? Tambah kok gini dikurangi? Teliti walau ngukur kleru mau nih tambah dan dikurangi kan nilainya nanti ya jauh. Jadi bisa rumusnya J kuadrat GL kuadrat dikurangi J kuadrat GL kuadrat kok bisa dikurangi. Katanya pindah ruas itu, katanya pindah ruas tandanya berubah. Yo, engko saya aja diganti, gur tak lakukan lo diganti. Yo nek kira wis bener. Kira-kira iki main apa plus ngono pikiran bareng lho. Ya iya ini loh. Iki nek iki jelas ora pengaruh. Iki loh, iki sing bener iki plus apa min lho. Nah. Nanti iki plus. Yakin plus. Iya, enak jawaban nih. Nah, nomor cobaan iki min, engko enak jawabane kono apa ora. Terus engko kowe yakin sing ngendi ngono. Ini diganti min. Dah.
Rumusnya J kuadrat sama dengan empat tujuh enam. Ketemunya 476. 476 di akar berapa? 476 di akar berapa? Ada enggak jawaban ABCD itu? Sing ketemunya 476. Nah, ayo ngerti kesalahan ya. Rumusnya endi? Ajeng dipindah. Rumusmu ki salah, dicek. Lihat ya. R min R itu tandanya plus atau min? R min R itu tandanya min apa plus? Itu tanda ini yang punya siapa ini? Yang punya ini. Dan iki pindah, iki ya berubah. Sudah. Berapa ketemunya? Jadi rumusnya ya mas maju dong, belum? Ya maju. Gini. Ya dihapus ya. Dihapus. Udah duduk. Kamu duduk dulu ya. Ya, tolong perhatikan nanti untuk latihannya. Saya beri beberapa soal yang nanti bisa dikerjakan di rumah. Ada saya lagi hari apa? Ya, Jumat di bawah ya. Enggak, satu-satu. Untuk jawaban itu tadi sudah banyak yang tahu. Yang sebelah timur agak kurang, tolong nanti tanya yang sebelah barat. Jadi rumusnya itu ditambah ya, bukan dikurangi. Apa? Sing endi? Lah iya. Ya sing isor kowe. Mburimu iki sing domblong. Coba perhatikan untuk nomor 6 sampai seterusnya, kerjakan pakai caranya di situ ya, sebaliknya ya. Yang 6 dan seterusnya, kalau yang atas enggak perlu pakai caranya, itu pemahaman. Yang mulai 6 dan seterusnya itu mulai ada hitungan-hitungannya. Sudah semua? Ya baik, untuk hari ini saya kira cukup sekian. Anda bisa belajar sendiri di rumah untuk memperdalam materi itu. Kita bertemu kembali pada hari Jumat yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.